Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak sekalian pada kesempatan hari ini. Apa kabarnya? Iya, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Sehingga kalian nanti bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sekali lagi Pak Guru ingatkan, usahakan sebelum pembelajaran dimulai, kalian sudah berdoa dan menyiapkan alat-alat tulis sehingga nanti mungkin ada materi yang penting silahkan kalian catat ya. Anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar materi atau mata pelajaran eh, ilmu pengetahuan sosial ya. Adapun materi yang kita pelajari bersama yaitu tentang perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Anak sekalian, pada masa penjajahan di Indonesia ini sangat membuat rakyat Indonesia berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan, ya. Nah, pelaksanaan aturan tanam paksa pada masa itu ya, dan kerja rodi membuat dampak buruk bagi rakyat Indonesia di berbagai segi kehidupan. Nah, keadaan masyarakat Indonesia yang demikian ini memunculkan politik etis atau politik balas budi yang berdampak pada perkembangan sistem pendidikan di Indonesia. Nah, berkembangnya pendidikan pada abad 19 melahirkan golongan terpelajar yang berperan besar dalam upaya pergerakan nasional dan munculnya nasionalisme bangsa Indonesia. Anak sekalian, perjuangan golongan terpelajar ini melawan penjajah itu dilakukan dengan mulai dibentuknya beberapa organisasi berskala nasional. Nah, organisasi-organisasi nasional ini memiliki cita-cita yang sama, yaitu menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Ya. Nah, secara umum munculnya kebangkitan pergerakan nasional di Indonesia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, jadi ada faktor yang mempengaruhinya. Nah, di sini ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, dari faktor internal ya, itu penderitaan rakyat akibat penjajah ya. Nah, eksternalnya kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905. Nah, faktor internal yang lain, lahirnya golongan-golongan terpelajar dan cendekiawan. Nah, faktor eksternalnya masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Ya, yang berikutnya sejarah kejayaan hidup kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu. Jadi sejarah kejayaan hidup kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu. Nah, yang eksternalnya kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan Filipina. Ya, nah sekalian, yang adalah tumbuhnya organisasi-organisasi menjadi awal dimulai masa pergerakan nasional. Jadi tumbuhnya organisasi yang itu memiliki cita-cita nasional dengan keanggotaan yang luas menjadi awal dimulai masa pergerakan nasional ya. Jadi secara umum ya masa pergerakan nasional itu atau masa pergerakan nasional di Indonesia itu dapat dibedakan menurut sifatnya. Nah, sini kembali kita bahas yaitu ada masa kebangkitan nasional, masa radikal dan masa moderat ya. Nah, masa kebangkitan nasional itu periodenya tahun 1900-an, itu masa kebangkitan nasional. Jadi ada karakteristik organisasinya. Bagaimana karakteristik organisasinya pada masa itu? Itu babak baru perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi di bidang pendidikan, bidang politik, bidang ekonomi maupun sosial budaya. Nah, contoh organisasinya apa di masa itu? Yaitu ada Budi Utomo, ya, Sarekat Islam, Industri Partai dan Muhammadiyah. Nah,
Itu pada masa tahun 1900-an ya. Di masa radikal, apa itu masa radikal? Masa yang memunculkan organisasi politik ya yang kemudian dinamakan partai ya. Nah, itu periodenya 1920 sampai 1927 ya. Nah, karakteristik organisasinya pertama, pergerakan politik menggunakan taktik non kooperatif yang keras terhadap penjajah. Non kooperatif itu artinya dia tidak mau bekerja sama ya terhadap penjajah. Jadi tidak mau bersama yang keras terhadap penjajah. Yang kedua, ya karakteristiknya mendorong semangat kebangsaan dan persatuan melalui rapat-rapat umum, ya, surat kabar, lembaga pendidikan. Itu pergerakannya ya. Nah, contoh organisasinya pada saat itu adalah Perhimpunan Indonesia atau PI. Yang kedua Partai Komunis Indonesia atau PKI dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Ya. Nah, di masa moderat, apa sih masa moderat tuh? Masa di mana partai politik itu sudah mengubah strategi perjuangannya, ya. Yang tadinya keras, ini sudah mulai lunak, ya, dan mau bekerja sama dengan pemerintahan Belanda saat itu, ya. Nah, ini terjadi sekitar tahun 1930-an. Nah, adapun karakteristik organisasinya yaitu pergerakan politik menggunakan taktik kooperatif dengan penjajah. Nah, kebalikannya tadi ya. Di kalau kooperatif itu mau bekerja sama. Yang kedua, memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat, ya, atau saat ini namanya Volksrat, ya. Nah, contoh organisasinya adalah Parinda dan Gerindo. Nah, teman sekalian, inilah materi kita tentang perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dan saat nanti kita mengulangnya kalian sudah bisa semua ya. Dan harus sering-sering membaca ya. Sekalian demikian materi pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu ya sehingga bisa mengikuti pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.